Tadi lalat. Sorry. Lalat enggak berteman Oh, enggak juga berteman sama dia. sama kami, Gara-gara News Stalker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tips bagaimana biar sukses dan punya banyak teman. Perkenalkan, saya Roji Hasibuan dan teman saya Bang. yang bersama Ki Andang yang suka berdendang yang akan membuat Anda tercengang. Tapi nggak punya gendang kan? Oh enggak punya gendang. Itulah sampai sekarang masih dipikirkan kayak mana caranya. Oke, langsung saja kita bacakan Oke. tipsnya. Yang pertama, Tips apa itu? tips soal bagaimana caranya supaya banyak teman dan sukses. Jadi Bung Roji berarti udah banyak teman lah gara-gara tips ini ya. Tidak, enggak juga. Oh ini dari mana? Dari mana? Tips dari mana ini? Ini dikutip dari liputan6.com. Bagaimana caranya? Oke, akan kita bacakan. Ya lah. Bentar, rokok dulu. Ya, Biar jangan santai. tegang kali. Ya santai-santai. Tapi tadi nggak subscribe lo pula. Masa tak pula? Masa tak pula? Ah. Jangan lupa subscribe. Ya. Oke. Apa tipsnya itu? Gimana? Orang sukses biasanya identik dengan mereka yang mampu mendulang sukses, memiliki karir yang cemerlang. Tak jarang orang yang sukses juga memiliki teman dan pergaulan yang luas. Langsung saja kita bacakan tips yang pertama, kontak mata. Ini kontak mata nih Bang. Oke, kita bacakan. Kayak mana mata bisa kontak? Yang tahu abang tuh kontak tuh listrik. Maksudnya itu kontak mata dia, bukan berarti kita pakai colokan langsung dikontakkan ke listrik. Nah, jadi kontak mata tuh macam mana? Maksudnya bisa kontak pula matanya? Ini kita bacakan dulu tipsnya. Iya. Ini tips-tips yang baik ini buat orang yang pingin sukses atau punya banyak teman ya. Pertama, kontak mata. Maksudnya itu kontak mata adalah kunci sukses ketika berbicara. Selain teknik vokal yang baik, mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara akan mampu membangun hubungan yang baik. Artinya dia ketika berbicara, kita jangan segan-segan melakukan pandangan mata sama mata. Maksudnya. Itu bisa kontak. Istilahnya aja itu kontak. Iya. Maksudnya seperti itulah kira-kira. Iya. Oke, yang kedua kita bacakan lagi tipsnya. Tapi kalau tunggu dulu, yang pertama kalau melotot macam mana? Itu melotot namanya ngajak ribut. Kan kontak mata juga melototnya. Melotot dulu. Ya. Kan Itu bukan jadi berteman jadinya. Iya. Lanjut. Jangan main ponsel. Satu hal yang harus Anda perhatikan saat sedang berkomunikasi dengan orang adalah tidak dengan bermain ponsel. Kenapa? Ketika orang tersebut sedang berbicara, bermain ponsel justru hanya mengganggu fokus Anda. Kira-kira kayak mana itu Bang? Bermain ponsel tuh lah pakai tangan aja ya. Nggak mungkin pakai kaki dia main ponsel. Enggak, maksudnya dia kan maksudnya dalam berbicara sama orang gitu berdua. Ya jelas marah lah di antara salah satu orang yang berbicara dua orang ini tadi. Lalat. Sorry. Lalat enggak berteman Enggak berteman sama kami. Gara-gara baca saking menariknya ini tips. Gara-gara baca tips. Baru lagi dibacakan. Berteman. Nah, itu tadi bermain HP, bermain ponsel. Nah, mungkin maksudnya memang nggak sopan. Nggak sopan. Tapi saya tak marah tuh kau. Ini kan kita Bung membacakan Roji ini megang tipsnya. HP. Saya tak marah, senang saya. Si abang kan diam. Ya. Saya kan iya. berbicara, tapi Iya. kan abang diam. Iya. Kecuali abang berbicara, saya main iya. ponsel, saya letakkan. Udah nggak jadi dibicarakan. Oh iya, mantap lu pula. Ya kan, bro? Oke, berarti Oke, itu lanjut. tadi tips yang kedua ya. Ya, tips yang kedua. Ini tips yang ketiga. Panggil orang dengan nama. Maksudnya, untuk menjalin komunikasi yang lebih baik, biasanya untuk memanggil seseorang dengan namanya, hal ini akan membuat koneksi tersendiri. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya memang kan mungkin kontak batin. Masalah batin. Kita kalau misalnya dipanggil nama kita yang betul-betul asli dikasih sama orang tua kita waktu kecil dulu. Kalau kita dipanggil dengan nama itu kontak batin.
Tadi kan kontak mata. Iya. Nah, ini Kontak batin. Tapi nggak ada dibuatnya kontak batin di sini. Ya maksudnya begitu sepertinya. Kalau panggil nama inisial kan bisa, inisial kadang ya memang akrab-akrab banyak anak-anak muda tuh manggil nama-nama kawan-kawannya di inisial ya. Inisial, tapi janganlah inisial karena bisa-bisa nanti jadi itu sial, kan jadi sial. Masalahnya ada sialnya di situ. Oh, ada Jadi sialnya nggak usah dia, manggil-manggil ya. inisial lah, nama langsung dipanggil. Nama ya. Jadi kalau dia panggil inisial, ya berarti jadi sial nanti jadinya. Itu berbahaya gitu. Maksudnya itu tuh. Itu menurut ini terus terang aja lah, abang saya ini jurnalis. Menurut pengalamannya pun juga begitu. Ya, makanya kan nama saya bilang tadi udah dipanggil Ki Andang dipanggil. Makanya sedikit banyak bisa dijelaskan lah gitu. Jangan manggil orang dengan inisial. Karena biasa sial. Ya bisa sial. Bagus manggil orang tuh dengan ini Budi. Nah, gitu. Oh, ini Budi. Nah, ini Budi itu Ini kan Budi Budi. pekerti. Ini Budi. Bapak Budi. Nah, iya ini Budi. Jangan inisial. Oh iya iya. Nah, iya. inisial tuh tinggalkan lah itu. Tinggalkan. Inisial, ya. Jadi kita lanjut nih. Lanjut tips. Oke, tips yang keempat, senyum. Senyum adalah ekspresi perasaan positif. Cinta, syukur, kegembiraan, gairah, semangat, antusiasme, harapan, dan kepuasan. Ketika Anda tersenyum seseorang, maka pesan yang Anda ingin utarakan pun lebih mudah tersampaikan. Nah, Tapi jangan senyum-senyum. banyak itu di jalan, pinggir-pinggir jalan tuh banyak juga Maksudnya yang tuh senyum. gimana nih senyum-senyumnya, Bang? Senyumnya itu harus manis. Nah, seperti abang bilang, senyum manis. Apalagi kalau kumis, ya kan? Kalau ada kumis tuh pasti menambah manis. Dulu abang tak berkumis, sekarang berkumis, tambah manis, kan gitu. Ya, aku pun biasa minum teh kalau nengok muka abang ini jadi manis teh itu. Iya, nggak usah pakai gula, nggak usah beli gula lagi. Nah, artinya berarti kan senyum. Senyum itu adalah salah Ibadah. satu ibadah, menambah pahala. Nah, cuman yang kesian kalau brownie stalker di sana tuh ada yang tak bisa tersenyum. Ada juga orang yang payah tersenyum. Iya, ada. Nah, itu masalahnya. Itu lu bingung kita bibirnya macam mana jadinya mau dikemanakan. Mungkin urat senyumnya nggak ada. Apakah gara-gara dia payah tersenyum, susah tersenyum jadi tak ada kawannya? Atau ada Tapi masalah. sebenarnya misalnya hatinya baik, macam mana? Kan nggak semua orang yang tak tersenyum itu berhati tak senyum. Kan? Iya. Artinya orang Maksud abang itu gini, dia wajahnya tak senyum tapi hatinya baik dan tersenyum maksudnya ya, gitu. memang rata-rata orang yang bisa tersenyum, gampang tersenyum, yang betul pasti banyak kawannya. Tapi kalau orang bermasalah itu tak senyum-senyum, gue tengok bang. Orang yang bermasalah, Iya. ya makanya kayak mana dijadikan masalahnya itu jadi masalah senyum. Masalah senyum tuh tapi memang betul senyum itu bisa menyelesaikan masalah itu pula. Iya. Jadi kalau Maksudnya masalah dia senyum, disinkronkan senyum dengan di bibirnya juga senyum di hatinya. itu yang susah. Itu. Siapa yang tahu senyum di hati? Tapi itu bahkan memang betul yang bang bilang, dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dia. Atau ya seperti yang kita bahas nomor 4 nih tadi soal senyumnya. Maksudnya itu senyum ketika kita berbicara dengan orang yang baru kenal ataupun yang sudah lama kenal, kita harus senyum. Artinya kita menunjukkan sikap yang baik. Mungkin itulah maksud tujuannya dari senyum saat berbicara sama orang lain tadi. Artinya senyum yang positif, yang tidak menyimpan apa-apa. Karena banyak juga terjadi senyum pengkhianatan. Ada puisi-puisi itu senyum pengkhianatan. Ada juga. Dia Puitis senyum. juga abang. Oh iyalah, bukan puitis juga. Selain abang jurnalis, abang juga seniman ya. Iya, makanya karena banyak kali bisa tahu gitu banyak sampai kepala pun botak kan gitu. Kepala pun botak. Woi bro stalker, nanti lama-lama akan kenal dengan sosok abang saya nih, Bang Andang. Orang Medan pasti sudah banyak yang tahu. Tahu masalahnya Tahu yang mana tempe sekarang lah ya. tahu. Kalau tahu makanannya banyak tahu, semua orang pun tahu. Mana lanjut Ya, nih? lanjutlah Oke. tips yang Tips yang keberapa? kelima. Kelima. Ini yang paling sering orang gunakan ini sebenarnya. Jabat tangan dengan erat bila menemui seseorang yang baru dikenal
Yang pertama kali dilakukan adalah berjabat tangan. Para peneliti mengemukakan bahwa jabat tangan membawa kesan yang baik satu sama lain dan juga menunjukkan perilaku yang lebih positif. Nah itu tipsnya. Bentar Bang, ini ada lagi tambahannya. Oh, ada Bentar, tambahan. bentar. Para peneliti mengemukakan bahwa jabat tangan membawa kesan yang lebih baik satu sama lain dan juga menunjukkan perilaku yang lebih positif. Ternyata tulisan ini 2 kali diulang. Oke, kita bahas saja yang tips yang ke-6 ini. Jabat tangan yang erat nih gimana maksudnya Bang? Nah permasalahannya, zaman sudah berubah. Ini kan COVID. Kita saja malahan dilarang untuk berjabat tangan erat. Malahan hanya bersentuhan seperti ini. Nah, apakah tips ini masih berlaku di zaman sekarang ini atau kita tunggu selesainya COVID? Semua Brownie Stalker di mana berada pasti mendoakan COVID ini segera selesai. Dikarenakan karena ini, memang itu tadi tips yang sebelumnya tadi kan masalah senyum ya. Iya, Nah senyum kita pun sudah hilang, digantikan oleh masker, ya kan? Nggak pernah lagi pakai senyum ya kan? Artinya untuk mencari persahabatan ini, yang pasti kalau sekarang ini kalau kita itu kan tadi cuma 6 ya tipsnya, udah selesai berarti terakhir tadi. Ada satu lagi, satu lagi. Ya, tadi yang tadi masih nomor 5 oh tipsnya. masih tips nomor 5. Iya. Ada 6 tipsnya. Nah memang yang di zaman covid seperti sekarang ini itu senyum dan juga jabat tangan itu sepertinya sulit dikarenakan untuk mencari pergaulan. Akhirnya ujungnya kalau mau banyak kawan untuk senyum dan jabat tangan itu di zaman covid ini banyakin masker, beli masker dan banyakin duit. Nah itu betul memang. Artinya kan banyak masker, jumpa orang bagi aja masker, pasti dapat kawan lah. Nah mungkin langsung. Bentar Bang, ini ada yang tambahan soal tips yang nomor 4 dan nomor 5 tadi. Karena memang masanya ini COVID, jadi itu kurang efektif juga karena nggak bisa langsung dia kita mengutarakan senyum saat berbicara atau berjabat tangan yang erat tadi karena dalam kondisi kita di masa-masa COVID ini ya Bang. Mungkin ada nanti tips-tips yang berikutnya merubah cara yang lebih baik lagi ya. Tapi memang itu sebenarnya yang disampaikan tadi kan cara alami. Iya. Alaminya manusia. Maksudnya di dalam kondisi yang normal tanpa COVID. Iya. Oke, yang nomor 6 kita bacakan lagi tipsnya. Lebih banyak mendengar. Maksudnya menjadi pendengar yang baik sangat diperlukan supaya senantiasa tercipta keharmonisan dalam segala aspek kehidupan ini. Seperti di keluarga, di pekerjaan dan lingkungan tempat kita bekerja dan tinggal. Supaya bisa menjadi pendengar yang baik, banyak hal yang harus diperhatikan supaya bisa melakukannya. Contohnya memiliki konsentrasi yang baik, jangan terlalu banyak berbicara, kerendahan hati, dan bersikap objektif. Itulah tip-tip yang dari liputan6.com yang kami kutip hari ini. Maksudnya di video kali ini. Iya, sorry. Nah itu tadi tips yang terakhir ya. Iya, lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Nah permasalahannya banyak juga orang yang terlalu banyak bicara. Bagaimana? Apakah misalnya Brownie Stalker di mana berada ini sanggup menjadi pendengar? Kalau ada orang yang jago ngomong panjang, dia nggak mau mendengar. Tapi ternyata orang yang banyak ngomong ini malah banyak kawannya macam mana? Itu dia biasanya karena memang dia tugasnya berbicara atau pribadi latar belakangnya atau dia profesinya dia memang orang yang banyak berbicara. Bukan berarti dia pun juga tidak mau mendengar. Kayak seperti pengacara atau ustadz atau penceramah lah gitu, pengkhotbah. Nah artinya keduanya bisa dapat banyak kawan. Seorang yang banyak mendengar dan juga seseorang yang banyak bicara juga bisa dapat kawan. Apalagi orang yang banyak bicara itu dia misalnya jago humor, banyak humor yang disampaikannya. Jadi pendengar itu nggak ngantuk. Itu yang paling utama, itu nggak banyak ngantuk. Cuman kan ada sekarang ini biasanya orang yang banyak berbicara itu tidak sesuai dengan apa yang dibilangnya, tidak sesuai dengan apa ilmu yang dibicarakannya. Terkadang dia berbicara aja tapi tak tahu alur cerita yang dibicarakannya. Nah di situ kadang orang bosan.
Dan disitulah dia dikasih saran atau tips yang nomor 6 ini tadi. Itu maksudnya aku rasa. Oke. Jadi coba mungkin supaya Brownie Stalker lebih ingat apa aja tipsnya, diulang untuk tips-tips utamanya aja, Bung Roji. Oke, Yang pertama kita tadi ingatkan apa? lagi ya soal tips-tipsnya yang pertama. Ini kita tipsnya yang soal judulnya aja. Kontak mata yang pertama. Kontak mata. Kontak mata. Yang kedua, jangan main ponsel saat kita berbicara dengan lawan bicara kita. Itu apalagi soal orang yang baru kenal. Oke. Yang ketiga, panggil orang dengan namanya. Jangan inisial. Jangan inisial. Tapi ini Budi ya. Ini Budi, ini Bapak Budi kita dia. Oke. Yang nomor 4, senyum. Nah, ini dalam kondisi sekarang ini memang Covid. Tapi kan ketika kita punya jarak berbicara sama orang, senyum itu bisa dikeluarkan. Ya. Nomor 5, jabat tangan dengan erat. Ya. Kira-kira itu memang sulit juga dalam kondisi sekarang ini, jabat tangan dengan erat itu. Iya. Kira-kira ada masukan dari Abang kalau jabat tangan itu digantikan dengan apa lah gitu di masa Covid ini? Ya kalau bisa digantikan dengan jabatan aja lebih. Oh gini Bang, gini. Iya kan memang begini selama tapi ini nggak itu bisa bersyarat. bersyarat. Makanya jabat tangan dengan erat ganti dengan jabatan. Itu aja. Oke, tips yang nomor 6, lebih banyak mendengar. Buat Brownie Stalker, lebih banyak mendengarlah kalau kita ingin disenangi orang lain. Kenapa? Ada pepatah mengatakan, pepatah ya Bang. Kenapa kita diberikan satu mulut, dua telinga? Agar kita banyak mendengar dan sedikit berbicara. Oke, itu ajalah cukup tips hari ini dari kami buat Brownie Stalker di manapun berada. Tapi jangan lupa lah pula. Subscribe pula. Masa tak pula.